Untuk kita merasa nyaman sekali, hilangkan rasa kepemilikan kita. Oleh karena itu, kalau ingin nyaman, kenikmatan itu fasilitas sementara yang bersifat hanya hak guna pakai sementara. Pemilik aslinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengklaim ini semuanya milik Tuhan, dan engkau mengklaim juga milikmu, Anda berantem dengan Tuhan. Tiap hari kita berantem dengan Tuhan. Mana buktinya? Kesedihanmu adalah bukti Anda berantem dengan Tuhan. Mohon izin, saya Abdul Khair dari mahasiswa PDU MUI Jakarta Timur. Ingin bertanya, karena sesungguhnya sangat terasa sekali ke jiwa kami, seperti yang diceritakan Buya tadi, tentang kita mencari kenyamanan diri. Sesungguhnya yang dicari orang memang ketenangan. Dan kita bekerja berjam-jam, bahkan kalau saya 24 jam 3 shift. Tapi sekarang saya sudah lepas dan fokus setelah kena pensiun tahun 2020 saya ikut PDU. Setelah memang nyaman ketemu para guru, pelajaran, pengalaman, tetapi ternyata memang ada yang kurang. Kenikmatan itu ternyata juga terkadang menimbulkan satu rasa yang mengganggu, walaupun kadang-kadang kita merasa bangga, tapi menurut saya mengganggu. Bagaimana menghilangkan antara kenyamanan dan juga ada rasa bangga. Mohon izin Buya untuk menyampaikan nasihat dan juga pelajaran hidup buat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini, sesungguhnya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, hanya dua yang kita rasakan: kesenangan ketika mendapatkan dan kesedihan ketika hilang. Di tengah-tengahnya terlupakan. Itu nikmat sifatnya. Seperti kita pakai kaos, ingat kan pakai kaos kan? Lalu kita pergi ke sawah mencangkul. Sepanjang hari kita di sawah ketika mencangkul, kita lupa pakai kaos, betul nggak? Ingat laginya kapan? Ketika di rumah mau mandi, baru kita sadar pakai kaos, baru dibuka. Jadi di mana posisi kenyamanan kita ini ketika mendapatkan nikmat? Yaitu adalah memperpanjang durasi nikmat ini. Dari ketika mendapatkan, kita rawat nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur akan ditambah nikmatnya. Artinya masa senangnya diperpanjang durasinya, yang tadinya 3 bulan sampai 10 tahun. Saya punya mobil BMW itu tahun 90, sekarang 2020. Udah berapa tahun umurnya? 32 tahun, masih layak pakai, masih enak. Karena saya merawat mobil dengan baik, olinya diperhatikan, kapan gantinya, kemudian air radiator juga sering dicek, lebih kurang, ya kan gitu. Kalau sudah nggak nyaman ini, balancingnya masih diperbaiki lagi, setirnya miring-miring, ini sepurinya, ya kan, lecet dikit dihapus. 30 tahun masih nyaman kok. Itulah la azidannakum, akan ditambah kenikmatannya ketika engkau mensyukuri. Mensyukuri nikmat itu bukan alhamdulillahnya, bukan. Merawat nikmat itu dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Jadi mobil itu saya mau buang juga sayang, itu banyak jasanya tuh. Tiap hari ceramah pakai mobil itu 30 tahun, besar nggak jasanya? Sayang, ya kan? Nah itulah, jadi makanya sekalipun demikian, untuk kita merasa nyaman sekali, hilangkan rasa kepemilikan kita. Tetap dalam kesadaran kita itu hanya inventaris dari Tuhan yang sifatnya sementara. Kalau tidak, maka akibatnya setiap kita mendapat kenikmatan, bersiap-siaplah kita menghadapi kesedihan.
Karena nikmat itu tidak selamanya. Apakah nikmat materi, apa nikmat jabatan, sedang di puncak kejayaan kamu sebagai apa ke, jadi gubernur ke, ya kan, jadi menteri ke, engkau tidak akan tinggal selamanya di situ. Paham nggak? Ada masa pensiun, masa reshuffle dan sebagainya. Jadi artinya bahwa ini nikmat Tuhan, sifatnya hanya hak guna pakai sementara, kita rawat. Ketika mau diambil silakan ambillah. Di situ yang jadi persoalan, harus kita pertahankan diri kita supaya kita merasa nyaman di dunia ini. Jadi status kita harus selalu dalam kesadaran kita. Tadi Bapak siapa namanya? Abu Khair. Bu Khair. Abdul Khair. Bapak Abdul Khair, mobil Anda hilang, sedih nggak? Oke, saya nanya, kenapa sedih? Kalau yang hilang mobilnya Kang Zidni, sedih nggak? Sedih nggak? Nggak. Kenapa nggak sedih? Karena bukan mobil saya. Kenapa sedih? Karena yang hilang mobil saya. Kenapa tidak sedih? Karena yang hilang bukan mobil saya. Jadi dari mana kesedihanmu sejak engkau merasa memiliki? Betul nggak? Oleh karena itu, kalau ingin nyaman, kenikmatan itu fasilitas sementara yang bersifat hanya hak guna pakai sementara. Pemilik aslinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin Anda merasa memiliki, Anda pasti akan merasakan kesedihan ketika kehilangan sesuatu. Dan ini semua yang ada di dunia pasti akan hilang, termasuk diri kita juga akan hilang, akan kembali kepada asalnya. Roh kita asalnya dari Tuhan, akan kembali kepada Tuhan. Badan kita dari tanah akan kembali menjadi tanah. Selesai. Itulah makanya. Nah, ada dosa besar dari rasa memiliki ini. Sekarang begini, langit bumi ini milik siapa? Kita orang beragama ya, atau orang bertuhan? Kalau orang beragama, yaitu sholat dikerjain, puasa dilakukan, zakat keluar, itu beragama. Tapi belum tentu bertuhan loh. Beda orang beragama dengan orang bertuhan. Salah satu bahwa Anda bertuhan ketika Anda mengiyakan bahwa semua yang ada di langit dan bumi adalah milik, bukan milik kita. Itu. Mana buktinya? Ketika hilang, dia tidak berasa sedih. Orang titipan kok. Bapak Abdul Khair, rumahnya di pinggir jalan, buat tempat penitipan motor. Ada 100 motor tiap hari yang di pintu. Ketika yang punya datang mengambil, kenapa dilarang? Kenapa harus marah? Orang titipan jadi minta, masa nggak boleh? Itu satu dosa besarnya. Yang kedua, ketika Allah mengklaim ini semuanya milik Tuhan, dan engkau mengklaim juga milikmu, Anda berantem dengan Tuhan. Ini HP punya saya, betul? Kang Zidi ngaku itu punya saya, berantem nggak nih? Ke polisi nggak? Tiap hari kita berantem dengan Tuhan. Mana buktinya? Kesedihanmu adalah bukti Anda berantem dengan Tuhan. Terima kasih.